Halo rekan-rekan semuanya, kita bertemu lagi dalam video lanjutan tentang perubahan kehidupan anak dalam belajar dan pembelajaran. Mengapa kita ke anak? Karena memang yang kita bicarakan ini adalah bagian masyarakat yang belum bisa aktif. Dia masih sangat tergantung dengan orang lain, seperti orang tua. Sehingga perlu kita bicarakan karena ini menyangkut orang lain. Rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah konstruksi pertanian yang ini juga merupakan konstruk dari industri juga. Secara bertahap mengubah kehidupan anak. Ini yang menjadi kunci dari pembicaraan kita. Baik, rekan-rekan semua, dalam kegiatan ini, kehidupan yang saat ini penting adalah pertanian juga model industri zaman lampau. Tentunya ini kita membicarakannya adalah sebelum terjadinya era industri. Kita membicarakannya adalah era pertanian. Masyarakat memang memiliki kegiatan ekonomis ya. Mereka ingin memproduksi lebih banyak pangan karena memang saat itu yang dibutuhkan adalah pangan. Sehingga karena dalam konsep ini adalah konsep mirip dengan industri, ya saat mungkin Anda kenal dengan industri ketimbang pertanian, maka ini lebih banyak membutuhkan pekerja. Mengapa? Memang dunia pertanian, dunia industri itu adalah padat karya. Sedangkan keterampilan mungkin ya tidak begitu spesifik, secara random saja mungkin. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu kita lihat adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada saat pertanian ini memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, hal yang baik saya akui adalah ini. Pertanian memang memaksa orang untuk tinggal di tempat yang permanen. Beda dengan orang pemburu. Mereka nomaden ya. Dia mendekati tempat usahanya. Dalam saat ini mungkin pemukiman itu mendekati tempat bekerja gitu kira-kira. Sehingga dia membutuhkan tempat permanen. Orang-orang, keluarga dan semuanya itu mendekati di mana dia menanam atau di mana kegiatan pertanian tersebut. Akhirnya terpaksa mereka berada di sana. Sehingga hilanglah masyarakat yang dulunya berpindah-pindah dari gua ke gua satunya dan sebagainya. Nah, inilah yang membangun konsep belajarnya berubah. Karena anak cenderung tidak beradaptasi secara terus-menerus sebagai pengalaman. Dia sudah bermukim mulai kecil hingga dewasa. Berbeda dengan anak yang nomad. Dia akan terus mengeksplorasi karena dia mendapatkan lingkungan belajar yang baru. Sedangkan saat ini mungkin hal itu sudah tidak mungkin lagi. Hanya mungkin sedikit, tidak saya sebut semua, tapi sedikit itu masih ada yang kegiatan masyarakat yang nomad, berpindah-pindah. Namun tidak se-ekstrim dahulu. Kalau di masa perburuan tentunya sangat tergantung dengan lingkungan. Jika sudah habis, maka perburuan akan dilanjutkan dengan berpindah tempat. Eksplorasi terus berjalan saat itu. Namun saat bermukim orang akan berbeda. Pola belajarnya dan sebagainya tidak bisa kita samakan. Nah, memang kita mengakui pada saat itu ya terjadi perbedaan. Kalau dulu seseorang yang memiliki keterampilan dan knowledge khusus, ya, punya insting berburu, mereka akan dicari. Namun tenaga kerja di pertanian kan cenderung sama.
tidak ada spesifikasi dan sebagainya, karena itu merupakan kondisi real saja bahwasanya pertanian menimbulkan perbedaan karakteristik. Rekan-rekan semuanya, inilah kerugian yang tadi mereka bermukim sebuah keuntungan, sekarang merupakan kerugian. Nah, rekan-rekan semua, konsep inilah yang mengubah bagaimana konstruksi dari seorang pemburu atau pengumpul yang sekarang berubah menjadi orang yang terampil memanen, membajak, menanam, kan itu saja, mengembalakan ternak dan sebagainya. Tentunya hal tersebut mengubah cara belajar mereka. Inilah sebuah konstruksi perubahan yang tidak bisa dihindari. Nah, pertanian akhirnya membutuhkan sebuah jam kerja. Ya, mungkin panjang lah, berburu mungkin kalau udah dapat ambil. Nah, jam kerja petani panjang, mulai pagi hingga sore untuk mengelola pertanian. Nah, mereka akhirnya paham karena ini hanya ya keterampilan standar yang bisa diulang-ulang, yang tidak membutuhkan. Maka korban pertama adalah anak-anak yang dia harusnya mengeksplor, sekarang menjadi pekerja. Konsep ini menjadi sebuah konsep yang harus diterima. Sebenarnya ya selain dia menjadi pekerja, kalaupun orang tuanya harus ke ladang dan sebagainya, nah tidak ada orang lain, minimal yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, minimal anak-anak dewasa akan menjadi pengasuh. Itu adalah pekerjaan yang harus diterima sebagai konsekuensi masifnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pertanian. Rekan-rekan semua, inilah konsekuensi yang harus diterima, pola-pola pembelajaran yang harus diterima, dan kita tidak bisa menyetopnya. Kehidupan anak pun akhirnya berubah dari mereka ini sebagai seorang yang pemburu, berjiwa pemburu, kebebasan mengejar untuk kepentingan mereka sendiri, berubah. Ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja, baik di ladang maupun di rumah, baik itu untuk membantu orang tuanya atau untuk melayani kebutuhannya sendiri. Tentunya inilah perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari. Tolak ukur teknologi akan menjadi analisis balik dari refleksi ini. Terima kasih.